Saudara-saudara, ini berikut adalah sebuah kesaksian tentang Gus Dur dari seorang menteri agama paling ganteng sepanjang peradaban. Masa sih? Iya. Kalau kopiah beliau ini dibuka, bukan seperti menteri agama, tapi seperti pria metroseksual. Kita sambut Lukman Saifuddin Hakim. Oh, salah kebalik. Lukman Hakim. Lukman Hakim Saifuddin. Apa-apa, dimaafkan. Bapak Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sinta Nuriyah yang kami muliakan, seluruh keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seluruh hadirin, para alim, para ulama, para masyayikh, seluruhnya saja yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para pemuka agama yang tadi telah menyatakan ikrar Ciganjur yang tentu sangat bermakna bagi kehidupan, tidak saja kehidupan keagamaan kita, tapi kehidupan kita secara keseluruhan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengenang Gus Dur ibarat kita merindukan Mukidi. Mohon maaf, maksudnya bukan menyetarakan Gus Dur dengan Mukidi, tapi maksudnya dalam situasi seperti saat ini, ketika banyak orang lagi sensi dan emosi, kita memang perlu sesuatu yang mampu menurunkan tensi. Nah, peringatan haul ini adalah sarana kita untuk membuka ruang jiwa agar lebih lapang dan berpikir lebih segar, supaya kita siap dan bijak menghadapi dinamika kehidupan terkini. Gus Dur adalah teladan dalam kebesaran jiwa dan kesegaran akal. Keteladanan itu tergambar pada sikap Gus Dur ketika berseberangan pendapat atau berbeda pendapat. Kita masih sangat ingat bagaimana Gus Dur ketika berkonflik dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo misalnya. Di media massa, Gus Dur kencang memaparkan argumentasi. Tapi di dunia nyata, beliau rajin bersilaturahim ke Kiai As'ad dan ke kiai-kiai lain yang berpikiran senada dengan Kiai As'ad. Hal ini bisa kita tangkap bahwa Gus Dur berpikir progresif namun mempertahankan akhlak yang konservatif. Hal sama juga ditunjukkan oleh Kiai As'ad yang beberapa kali mengatakan, meski berbeda pendapat, saya tetap menghormati Gus Dur sebagai putra dan cucu guru saya. Jadi sesungguhnya keduanya memberikan teladan bahwa perbedaan pemikiran yang mencerahkan harus diimbangi dengan pelestarian akhlak yang menyejukkan. Itulah obat penurun tensi. Memahami Gus Dur ibarat mengkonsumsi informasi dari dunia sosial media. Jika ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah, info itu bisa membuat kita tersedak atau bahkan muntah, mengumpat-ngumpat. Info dari sosial media perlu disikapi dengan setidaknya 4 cara. Pertama, mencermati substansi dan konteksnya. Kedua, mengecek sumber dan referensinya. Ketiga, tahan emosi alias jangan baper, jangan bawa perasaan. Dan yang keempat, jangan nyinyir sampai semua hal dimusuhi. Begitulah kita menghadapi Gus Dur. Mengapa kata dan tingkah Gus Dur perlu disikapi tersendiri seperti itu? Sebab di dalamnya mengandung beberapa unsur seperti filosofi, etika, kemanusiaan, budaya,
hingga hikmatus syariah dan maqasidus syariah. Perpaduan unsur itu dipilih Gus Dur karena sesuai jalan yang ditempuh oleh para wali songo. Dakwah Islamiyah di Nusantara ini berhasil dan mudah diterima karena wali songo mengedepankan teladan ketimbang perkataan, atau menonjolkan hikmah syariah dan maqasidus syariah ketimbang dalil syariah. Tapi menempuh jalan seperti itu sungguh tidaklah mudah. Di satu sisi, diperlukan daya nalar dan kreativitas tinggi untuk memahami teks secara mendalam agar dapat memformulasikan dialek sesuai konteks dan objeknya. Di sisi lain, butuh kesiapan mental untuk jadi samsak yang tahan dihantam dari segala arah. Seberapa apapun resikonya, terpenting tujuannya adalah kebaikan. Disinilah keunggulan Gus Dur dibanding kita-kita. Gus Dur sanggup memerankan itu karena sudah tak butuh identitas apalagi popularitas. Persis seperti para pahlawan kita yang siap gugur tak peduli di mana dikubur. Hal ini tercermin dalam ungkapan Gus Dur yang terkenal, tak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tak pernah tanya apa agamamu. Tapi meski begitu, sekedar saran kepada Mbak Lisa atau Mbak Yeni, andai kata suatu saat nanti Gus Dur diabadikan di uang kertas kita, sebaiknya kasih gambar Gus Dur atau foto yang berpeci supaya tidak jadi bahan kontroversi dan dipilih. Hadirin sekalian, terkait dengan peringatan Haul, suatu hal perlu kita ingat dari Gus Dur adalah keterikatannya pada orang yang meninggal. Gus Dur sering tahlil dan ziarah ke makam-makam ulama sehingga dianggap suka sholawat ke orang mati. Ketika ditanya alasannya, Gus Dur pernah bilang, lebih baik sowan ke orang mati karena mereka tak mungkin menipu, beda dengan orang yang masih hidup. Jawaban ini benar-benar makjleb, tapi sesungguhnya mengandung pesan yang sangat kuat bahwa tokoh yang sudah almarhum perlu kita ingat sebagai ibrah, sebagai contoh untuk dipelajari keteladanannya, sekaligus jadi bahan evaluasi bagi kita semua yang masih hidup. Salah satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran penting adalah kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden. Di luar capaian prestasi, tentu ada catatan peringatan. Gus Dur memberikan cermin bahwa menjadi pemimpin di Indonesia yang unik ini tak cukup hanya mengandalkan dukungan massa dan bermodal popularitas semata. Banyak prasyarat lain yang mesti dipenuhi, dan Gus Dur sebenarnya punya prasyarat itu, namun beliau enggan memanfaatkannya. Karena menjadi pemimpin bukanlah tujuan hidupnya. Kita tahu bahwa Gus Dur hanya merindukan hal sederhana, menjadi pelayan dan teman bagi setiap manusia, memberi manfaat bagi siapa saja sehingga menempati derajat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebar manfaat bagi sesamanya. Dan kita semua sulit memungkiri bahwa almarhum Gus Dur termasuk deretan orang-orang terbaik bagi bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Saifuddin, Lukman Hakim.